Ada bule nih, ajarin bahasa Jawa yuk. Aku Ayu, koyok ketek. Tak suwek cangkemmu tenan lho, rumang sama karo bahasa Jawa tak leboni kodam celek terbang bledos lesmu. Oke bro, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang di rumah baik-baik saja. Seperti biasa saya akan menemani kalian dengan konten-konten reaction. Mari kita lihat bro, apa saja ya sih yang dilakukan netizen di luar sana dengan segala macam kreativitas dan keunikan dari mereka. Mari kita mulai dan let's go. Detik-detik hujan angin bro ya di PRC. Sampai kayak gitu bro. Oke, buat kalian sekarang hati-hati ya bro yang di area DKI ataupun Jabodetabek ya. Beberapa hari terakhir kondisi cuaca emang kurang enak lah bro ya. Ada hujan, angin dan lain sebagainya. Apalagi kalian yang berkendara kayak gitu ya, hati-hati kalau ada pohon dan lain sebagainya. Ya lebih baik ketika emang cuaca belum mendukung buat kalian yang mungkin melakukan perjalanan, tunda dulu bro, demi keselamatan kalian. Oke. Stay safe terus buat kalian. Next. Auto bintang 1. Kayaknya sih dubbing, cuma sekali lagi yang kayak gitu sih berbahaya ya. Apalagi posisinya itu di kondisi kiri ya, kirinya bis tadi kayak gitu, entah bis ataupun mobil. Harusnya ketika mau mendahulin kan di lajur yang kanan kayak gitu ya, harusnya yang benar. Cuma nanti kalau ya kebiasaan sih emang kalau di entah di daerah kota dan lain sebagainya, kiri itu udah kayak biasa bro. Cuma ya lihat sikon lah buat kalian ya, kalau emang lega dan sebagainya nggak masalah, gas saja bro. Tapi kalau kondisi kayak gitu sih jangan dipaksain ya, apalagi ini tadi kayaknya driver kemudian ada penumpangnya kayak gitu bro. Utamakan ini ya, keselamatan aja sih bro ya, demi ya kalian pasti ada yang dinanti bro di rumah. Jadi jangan sampai hal sepele tadi malah merugikan banyak pihak bro. Oke, next. Bar, hah? Ini hari gue capek banget Bar. Capek kenapa? Lo bayangin aja, gue kerja dari jam 7 pagi, pulang jam 10 malam Bar. Masih mending lo mah Lim. Masih mending. Masih mending lah. Lo mah kebiasaan Bar. Jangan diadu dong nasibnya. Gue lagi cerita dulu. Kan Gua masih mending. Iya tahu gue, cuman maksud gue jangan adu nasib jadinya. Yaudah, coba kayak gimana nih gue dengerin deh. Iya lo bayangin aja Bar, gue kerja sampai jam 10 malam Bar, Tuh suruh kan. lembur. Masih mending kalau lo mah. Iya. Kebiasaan lo. Ya emang bener lo masih mending. Iya jangan diadu. Jangan diadu nasibnya. Gue cerita dulu. Yaudah. Ketika teman kalian lagi curhat dengan keresahannya, mungkin dengan keluhannya, ya udah dengerin aja gitu. Kenapa sih jangan dibanding-bandingin dengan hidup kalian? Meskipun itu yang agak sulit itu hidup kalian, tapi keep dulu sampai mereka mungkin agak lega dengan masalahnya. Baru kalian cerita. Kalau mereka udah cerita, kalian bandingin dengan masalah kalian yang banyak itu, ya pasti kesel bro. Ini pasti relate dengan kalian ya. Temen diceritain masih mending, gimana coba kalau itu mah. Udahlah, cari temen yang lain aja. Oke, next. Cok bajingan air aku lonte. Anjing. Ikine tugel cok. Asu. Iki cok lonte. Oh, bisa ya, bro? Lonte. Fuck man. Cok bajingan air aku Motor aerok berulah lagi bro. Kemarin ada kode apa gitu ya yang rame juga, bawa aerok sering kayak gitu. Sekarang bisa sampai patah kayak gitu. Entah mungkin karena dia habis kecelakaan atau kayak gimana. Dari latar belakangnya sih kurang paham ya bro. Tapi kalau dari sketsa yang mas ceritakan ini berarti kan mungkin gagal produk. Kayaknya enggak sih, karena udah banyak ya masalahnya kayak gitu ya.
Kayaknya sih habis kecelakaan, mungkin kayak gitu. Ya balik lagi tetap harus hati-hati sih bro. Kayak gitu. Next. Hari ini mau survei kosan terakhir. Terus abis itu kita mau makan. Maksudnya kita tuh Sebenarnya dia ceritanya biasa aja bro. Cuma kalian ada nggak sih yang mungkin hilang fokus ya? Entah kemana gitu bro. Gue dan Alifah. Sekarang kita lagi ada Setiwa. Terus ini ada Caca, ada Alifah, dan Alifah mau review. Apa sih gue biasanya ngomong apa? Beef stroganoff. Terus ini enak banget, creamy, I like. Nasinya juga kayak bukan nasi putih gitu, jadi nggak ada rasanya. Enak, recommended. Gue makan soto mie, terus Caca pesan fish and chip. Enak banget semuanya. Cobain. Sebenarnya seperti mbak-mbak biasa pada umumnya ngevlog kayak gitu bro. Nggak masalah, cuma kayaknya ada yang salah di saya aja bro. Atau bahkan di kameranya mbaknya. Menurut kalian gimana? Next. Untuk permasalahan motor bapak ini pak, putus panbel. Penyebab putus panbelnya ini, puli belakangnya sudah oblak nih ya. Nah untuk ini langsung dilakukan penggantian pak. Untuk biayanya kena 4.900.000. Apa ya? Untuk permasalahan motor Bapaknya ngiyain lagi. 4,9 juta. Motor kayak gitu mendingan ganti motor sekalian ya. Itu buat DP tadi terus beli motor baru. Kalau benerin kayak gitu aja sampai segitu bro ya. Ini sih mungkin ada oknum dari bengkel dan lain sebagainya yang memanfaatkan kondisi ketidaktahuan dari customernya. Ya itu sih disayangkan ya bro ya. Harusnya sih ya sebaik mungkin kalau memang bisa masih diakalin ya diakalin kayak gitu sih. Lebih baik seperti itu. Jadi ya rezeki mah ada yang ngatur bro. Jadi nggak usah kita membohongin orang ya dengan mungkin biar dapat untung gede dan lain sebagainya. Nah itu, tapi ya harusnya dari kita sendiri orang yang minimal harus tahu lah bro, masa nggak ngerti motor yang kita pakai keseharian, masa kita nggak ngerti sih habisnya berapa, spare partnya itu berapaan gitu, minimal harus ngerti lah. Kalau dibanderol orang terlalu mahal ya udah, jangan dulu pindah ke yang lain bro. Itu cara selamatnya, kalau enggak ya boncos kita. Next. Bang Cogan ya? Bang Cogan lagi miten bro. Ini belakangnya Danila kayaknya. Minta foto nggak kak? Aduh sorry gue kalau lagi ngopi tuh nggak mau diganggu gitu sih. Ya sastra silahi dengan biasa bro. Dengan apa ya? Komedi-komedinya sekarang Cogan, dulu Skena, dengan ahnya dia yang kayak gitulah. Tapi dia selalu ngikutin tren bro. Orang seperti ini tuh apa ya? Ya harus bisa selalu beradaptasi dengan skala tren dan lain sebagainya biar nggak tenggelam gitu bro. Kan banyak sekarang ya konten kreator yang tenggelam mungkin karena dengan satu tren mereka meledak dan sebagainya, entah kemana dia ya. Tapi akhirnya ya tenggelam karena dia nggak bisa ngikutin tren dari kencang banget sekarang sosial media itu tentang algoritmanya. Sekarang tren ini mungkin di minggu depan beda tren lagi. Ya kita harus tetap beradaptasi ketika pengen terus diinget ya. Itu sih. Itu filosofi hidup juga bisa bro. Tetap beradaptasi. Kalau di break dulu bisa. Gue bilang kalau makanya kalau bisa kita salah satu atau dua orang ke atas kita ngomong sama mereka. Ratusan korban Kresna Live dan Philip di kantor Russia. Kamu kan resepsionis, kasih tahu. Ngerti nggak? Gimana sih? Kita nunggu, tapi kita perlu penjelasan untuk apa nunggu mau sampai tahun depan. Kayaknya pengacara bro ya. Dulu pernah viral juga. Iya, sampai jam berapa tiketnya? Berapa lama? Setengah jam, 1 jam, 1 hari? Enggak, sebenarnya berapa lama? Kasih kita kepastian. Kita kan bukan orang mau. Pak, Nah, jangan 1 jam lagi dong. ini pengaduan nggak ada penanganan. Iya, kita suratin udah. Kejaksaan juga nih. Sebetulnya kita nggak terus data Pak, duit aja keluarin. Nah, ini kan pelayanan masyarakat, Pak. Kita udah suratin dulu.
Karena surat kita nggak dibalas-balas sama mereka kagak mau ketemu, ini pasar ojek nggak mau kasih pelayanan masyarakat, makanya masyarakat ke sini gitu loh. Ini dari luar kota loh Pak. Iya, dari Surabaya. Oke, sekali lagi banyak sekali fenomena-fenomena seperti ini bro ya. Apa investasi bodong lah, kemudian asuransi yang nggak jelas akhirnya bodong. Orang yang pertama sekali dirugikan tentunya nasabahnya bro, dan masyarakat yang mungkin mereka terima aja karena bukan semua alokasi dananya di mereka. Tapi gimana kalau ketika emang orang itu udah all in di sana bro ya. Terus kemudian si lembaga ini kabur entah kemana gitu ya, dan membawa uang nasabahnya. Ini sih gak tahu, nanti ketika dia udah meninggal kayaknya dirajam bro di neraka ya. Orang seperti ini tuh jahat banget bro. Tapi buat kalian sih mending yang paling aman ya, uang itu ditaruh di bawah kasur kalian bro. Itu udah paling aman bro. Janganlah ikut kayak gini ya. Apalagi yang belum jelas ataupun masih kecil, itu perlu ditingkatkanlah kewaspadaan kita agar nanti kita nggak salah pijakan dan akhirnya ya kayak gitulah, bodong-bodong dan lain sebagainya. Sayang sih bro itu. Sekali lagi buat tersangka yang ngelakuin kayak gini sih, oknumnya itu jahat banget bro. Apalagi orang yang udah tua dan lain sebagainya, pensiun kayak gitu, kacau sih. Next. Barusan lewat di FYP ku, ada mbak-mbak gitu orang Jakarta, katanya dia dari lahir di Jakarta, neneknya orang Jakarta, orang tuanya orang Jakarta, pokoknya dia orang Jakarta banget lah, anak ibu kota banget nih ceritanya. Terus dia itu menyuarakan pendapatnya lah, berbagi opini. Dia itu nggak suka karena makin kesini dia ngelihat makin banyak perantau-perantau, orang-orang daerah, orang-orang kota lain, orang-orang pulau lain, yang datang terus ke Jakarta nih. Padahal Jakarta ini kan udah macet, udah makin ribet, makin riwas segala macem. Ibaratnya tuh udah kayak over capacity lah, udah ngelebihi batas banget, tapi orang-orang ini datang terus. Oke, sekarang izinkan aku buat berbagi pendapatku. Aku sebagai orang daerah nih ya, orang Surabaya, Sidoarjo bahkan. Aku lahir di Surabaya, gede di Sidoarjo. Orang mungkin nggak tahu Sidoarjo itu apa, Sidoarjo itu di mana. Sidoarjo itu lumpur lapindo. Oh, lumpur lapindo, nah kan. Sedikit dulu baru ngerti. Sidoarjo, kota yang dari aku lahir sampai sekarang 24 tahun dipimpin oleh bupati yang korupsi. Oke, udah bisa bayangin ya kira-kira kayak gimana tuh wujud kotanya. Bukan kota sih, sorry, Kabupaten Sidoarjo. Yang bisa kita banggain dari Kabupaten Sidoarjo adalah bandeng asapnya enak. Udah. Nah, sekarang aku kerja sebagai konten kreator nih ya, kerja di industri kreatif, kerja sebagai konten kreator. Sekarang juga lagi mengejar karirku sebagai musisi, nyanyi, nge-rap segala macem. Nah, sekarang coba mbak-mbaknya atau siapapun lah yang di ibu kota, yang di Jakarta, sekarang coba kalian mikir, mungkin nggak aku pengen jadi musisi, nyanyi, nge-rap yang dikenal satu Indonesia Raya ini, tapi aku stay-nya di Sidoarjo, di kabupaten yang orang-orang tuh taunya cuma kalau nggak lumpur lapindo, bandeng asapnya enak. Menurut Anda itu make sense atau enggak? Kita lihat, ambil contoh deh. Tiara Andini, startnya dari mana? Jember. Dia sukses karena apa? Dia ikut Indonesian Idol ke Jakarta. Coba dia nyanyi terus di Jember tuh, nyanyi terus sampai pita suaranya putus, gak bakal tuh orang satu Indonesia tahu Tiara Andini. Jadi sebenarnya kita yang orang daerah ini, kalau menurutku ya, itu kita tuh gak kesenengan, kita kayak tujuan hidupku emang mau ke Jakarta mengejar karir. Enggak. Masalahnya adalah karena pembangunan di Indonesia ini sangat-sangat tidak merata. Kita yang dari daerah ini gak bakal punya kesempatan yang sama teman-teman yang ada di Jakarta. Karena pusat dari segala pusat ada di Jakarta. Brand-brand gede di Jakarta, label-label gede di Jakarta, kantor-kantor gede di Jakarta, semua kesempatan yang gede-gede adanya di Jakarta. Kita yang dari daerah ini mau ngapain? Ini ya, kalau aku nggak ada TikTok ini, sampai sekarang aku yakin nggak ada yang tahu aku. Dan aku terima kasih banget sama aplikasi-aplikasi kayak TikTok ini, bisa munculin orang-orang dari daerah ini ke permukaan. Coba dulu zaman masih YouTube, zaman masih Instagram dan lain-lain. Wah, kita orang-orang daerah tuh susah banget. Lihat nih, selama... Betul sih bro ya, ketika kita emang mau mengadu nasib, rata-rata sampai dengan detik ini pun ya acuannya pasti ibu kota bro. Ibu kota kita ya di Jakarta kan sekarang ini ya. Ketika nanti udah pindah ke Kalimantan, ke IKN gitu ya, ya mungkin kita orang Jawa sekarang ini yang pengen mengadu nasib ya ke Kalimantan, mungkin seperti itu. Tapi prosesnya kan masih panjang sekali ya. Sampai dengan sekarang ya acuan terbesar ketika orang mau meraih kesuksesan dan lain sebagainya ya harus merantau ke Jakarta dan lain sebagainya. Karena ya tadi brand besar di sini, label besar di sini, perusahaan besar di sini, kayak gitu bro. Jadi ya wajar ketika Indonesia emang acuannya itu Jakarta, dan Jakarta mungkin sudah over capacity dengan posisinya sekarang itu ya, banjir dan lain sebagainya, padat, macet, udahlah, numpuk jadi satu. Cuma ya gimana lagi, namanya orang hidup kan harus struggle ya dengan cara bertahan hidupnya bro. Jadi maklumin aja sih, menurut saya sih kayak gitu.
Jadi buat kalian yang pengen merantau ya lakukan aja bro. Tapi dengan keadaan sekarang infrastruktur di media sosial, siapapun bisa melakukan hal meskipun di daerah yang kalian itu bukan siapa-siapa, sekarang itu bisa dikenal orang banyak, ya itu manfaatkan juga bro. Siapa tahu dengan kalian itu membuat karya di daerah dan lain sebagainya, akhirnya bisa menghasilkan, nggak perlu kan menemui Jakarta lagi kayak gitu bro. Jadi meskipun di daerah jangan berkecil hati, tetap gunakan kesempatan apapun yang bisa digunakan bro. Oke, next. Silakan naik ke atas kursi. Ini terakhir kali dia percaya sama orang. Oke, teman-teman, yuk mari berkumpul semuanya. Silakan. Nah, di sini kamu akan jatuh, tetapi kamu harus percaya sama teman-teman akan menangkap kamu. Oke, tugas kamu di sini cuman relax aja dan percaya sama kita semua pasti akan menangkap kamu. Dalam hitungan 3, kamu akan jatuh dan saya hitung ya, mulai dari sekarang. Tapi relax. 1, tenang. 2, 3. Anjing, gak expect. Kenapa gak diprediksi gitu ya? Jatuhnya ke belakang gitu atau ke depan gitu. Mbaknya jatuh ke depan. Ya anjir, kasihan ya, mana masih muda lagi anjir. Ya gitu bro. Udahlah. Ini terlalu percaya dengan orang, makanya jangan terlalu percaya dengan orang bro. Ketika celaka, ya kalian sendiri yang mengakibatkan itu semua. Jadi kepercayaan itu jangan dikasihkan semuanya bro. Kasih setengah lah boleh, tapi sisanya buat diri kalian sendiri. Percaya diri pada diri kalian sendiri bro. Next. Gak ada ketinggalan kan? Yuk check out. Lu pakai gua terus lu ninggalin gua. Perasaan charger pas ditinggal itu cara main lu. Di rumah lu selalu pakai gua. Tiap malam lu pakai gua. Tiap teman-teman lu kesini lu oper gua ke teman-teman lu. Sekarang kira lu selesai liburan lu tinggalin gua gitu aja di hotel. Itu perasaan dari charger bro ketika kalian tinggalin di hotel. Cuma kayaknya kesannya benda hidup charger ini jadi aneh bro. Setiap malam dipakai. Ketika ada temennya, teman kita maksudnya, kadang dioper ke teman kita bro. Ini charger atau apa ini? Makanya jaga perasaan charger kalian bro. Jangan sampai nanti charger kalian itu apa ya, kasihan lah kalau ditinggal sendiri. Next. Ada bule nih, ajarin bahasa Jawa yuk. Aku Ayu, toyol ketek. Suwek cangkemmu tenan lho, rumang sama aku rasa bahasa Jawa tak lebone kodam celek terbang bledos guys. Kodam celek terbang. Mangar salah. Ada bule nih, ajarin bahasa Jawa yuk. Aku Ayu, toyol ketek. Suwek cangkemmu tenan lho, rumang sama aku rasa bahasa Jawa tak lebone kodam celek terbang bledos guys. Oke, banyak ya bule yang bisa bahasa Jawa ternyata bro ya. Ya emang unik sih, emang unik-unik. Jadi jangan ini ya, bahkan orang luar pun bisa beradaptasi dengan budaya kita, bahasa daerah kita. Jadi kalian itu jangan malu dengan bahasa kalian sendiri. Kalau kalian ngapa ya udah, ngapa aja gak masalah. Peduli setan dengan orang yang mungkin mengatai kalian dan lain sebagainya. Kalau kalian Jawa ya harus bangga lah dengan adat kalian bro. Jadi orang lain pun bisa belajar dengan bahasa kita kok. Kenapa kita harus malu bro? Oke. Gadel katanya, kodam jelek. Next. Oke bro, sekian dari saya. Semoga informasi kali ini menghibur kalian. Dan seperti biasa buat kalian yang ngejar keinginan kalian bro, tetap push semangat kalian, tetap push apa yang pengen kalian capai bro. Ya karena hidup emang gak semudah itu sih bro ya. Kita harus memperjuangkan apapun yang kita punya untuk menjamin kebahagiaan kita di masa depan bro. Oke, tetap semangat buat kalian. Dan ikutin di konten saya selanjutnya. Tetap relax dan santuy aja bro.
Oke, sekian dari saya dan siap.